pertama di Indonesia, Sansi High Calcium Drink. Minuman high calcium segar praktis. Sansi High Calcium Drink. Buat tulang kuat, Sansi High Calcium Drink. Love it. Sansi High Calcium Drink. Tulang kuat, awal dari hebat. Dipersembahkan oleh pemimpinan yang kuat membawa satu kesatuan masyarakat itu ke tujuan yang sama. Ada GBIN, ada macam-macam. Maka mau tidak mau lain dari zaman sekarang ini. Jadi jangan disamakan zaman-zaman itu, tuntutannya berbeda. Silakan, Melani. Selamat malam. Saya percaya Bapak pasti tetap mengikuti, mengamati politik yang ada sekarang kan. Menurut Bapak ini kenapa terjadi dan apakah ini bagus atau enggak sebenarnya? Ya karena kan enggak bisa juga, saya yang awam melihatnya ya kerja baru sekian bulan ganti. Akhirnya banyak program yang nggak selesai. Jadi proses reshuffle itu bapak-bapak ini melihatnya tidak, seperti gitu. apa? Begitu Pak Kosma, silakan. Jadi saya kira yang menjadi titik bergeraknya adalah cara Pak Harto memilih menterinya. Di dalam memilih menteri sangat ditelusuri track recordnya seseorang. Misalnya mengangkat seorang menteri, beliau pelajari prestasi-prestasi orang itu gimana. Kedua, beliau mendengar pendapat orang lain terhadap orang itu sebelum diangkat menjadi menteri. Nah, oleh karena itu, waktu kita ditunjuk jadi menteri, beliau jelaskan apa tugasnya. Misalnya saya dipanggil, waktu itu tahun 78, beliau ceritanya dimulai dengan saya sudah dipilih MPR, memimpin kabinet ini. Saya perlu bantuan Anda untuk menangani perumahan. Nah, saya jawab, Pak, Bapak kan tahu saya bukan insinyur, saya sarjana sosial politik, saya besar di DPR. Nah, bagaimana kok saya jadi Menteri Perumahan? Nah, jawab beliau sederhana sekali, Saudara Kosmas bukan saya tugasi menukangi rumah, tapi saudara saya tugasi mengkoordinir berbagai lembaga yang berkaitan dengan perumahan. Bank Indonesia, Perumnas, Bank Tabungan Negara, Cipta Karya, dan Departemen Dalam Negeri. Nah, jadi assignment jelas. Lalu kedua, Anda membangun rumah untuk kelompok menengah, berpendapatan menengah ke bawah. Yang atas itu urusan lain. Nah, jadi dengan demikian fokusnya ada. Nah, sehingga dengan demikian, dengan assignment yang jelas itu, kita juga melakukan tugas lebih enak begitu. Nah, di mata beliau, menteri itu harusnya merupakan krim de la krim DPR. Jadi artinya yang terbaik dari DPR itulah jadi menteri begitu. Oke. Kalau Pak Akbar melihat reshuffle yang sering sekali dilakukan begitu ya dari pemerintahan sekarang seperti apa? Ya kalau mengenai soal pengangkatan menteri itu kan memang hak prerogatif presiden. Tapi tentu saja pemerintahan itu kan mestinya mempunyai satu visi ke depan. Nah, visi ke depan itulah yang harus dimiliki sebagaimana pemerintahan terbaru jelas pedomannya ada GBHN, pelaksananya Repelita. Itulah yang menjadi acuan dalam program-program. Dan memang karena program itu dilakukan secara konsisten, sehingga tidak perlu ada perubahan-perubahan. Karena semuanya pegangan satu. Nah, yang sekarang ini kita belum punya nih pegangannya yang mana, yang semuanya menganggap itulah menjadi satu kesatuan yang menjadi pedoman kita. Nah, itu yang belum kita punya. Dulu tuh jelas GBHN pelaksana Repelita 5 tahun, kemudian juga dijabarkan melalui APBN. Ini barangkali itu mengakibatkan, ya akibatnya tadi itu terjadi pergantian begitu toh, pergantian begitu sehingga seolah-olah tidak memiliki satu tujuan. Tidak ada satu frame mau kemana yang mau kita bangun gitu. Pak Emil mau menambahkan sebelum saya lempar soal reshuffle kabinet? Dulu tidak ada. Dulu nggak ada. Karena ada Repelita, rencana pembangunan 5 tahun yang disepakati untuk dijalankan oleh kabinet itu. Jadi sementara itu tidak ada reshuffle. Sudah jelas gitu ya frameworknya seperti apa gitu. Silakan. Ini mungkin mau menanyakan apa yang disampaikan oleh Pak Kosmas Batubara tadi. Bagaimana sebenarnya komunikasi politik antara Pak Harto dengan menterinya. Ketika misalnya katakan Pak Kosmas
kerjanya tidak tercapai. Apakah misalnya Pak Kosmas pernah dimarahi oleh Pak Harto? Atau bagaimana ketika Pak Kosmas punya ide, punya usulan yang akan disampaikan oleh Pak Harto, ataukah sistemnya dari Pak Harto itu top down? Jadi apapun yang disampaikan Pak Harto harus dijalankan, tidak ada katakan bottom up dari Pak Menterinya sendiri. Pengalaman saya tidak begitu. Kita juga bisa mengargumentasi Pak Harto. Satu kali saya menghadap beliau menjelaskan masalah program perumahan. Lalu di sela-sela laporan saya, Pak Harto mengatakan, Saudara Kosmas, ada orang datang ke saya menawarkan tanahnya di daerah Kebun Jeruk. Coba saudara lihat apakah itu bisa dipakai oleh Menteri Perumahan untuk bangun rumah. Minggu berikutnya saya meninjau tanah itu sangat bagus sekali dan memang cocok untuk perumahan. Tapi setelah saya hitung harga tanah yang ditawarkan waktu itu 12.500. Padahal target tanah di tempat saya paling tinggi 4.000. Nah, jadi saya tentu juga bingung juga, ini mau saya lanjutkan atau tidak. Akhirnya seluruh staf saya menghitung bahwa tidak bisa harga tanah 12.500 kita terima. Akhirnya saya datang ke Pak Harto, Pak, tanah yang Bapak sebut itu bagus sekali. Tapi kalau bagus gimana? Tapi tidak bisa untuk bangun rumah program yang Bapak tugaskan ke saya. Karena harganya terlalu mahal. Itu untuk rumah elit ke atas, Pak. Untuk rumah pegawai negeri golongan menengah ke bawah itu tidak bisa. Nah, beliau bilang, lihat, wah kalau begitu menurut saudara tolong beritahu kepada orangnya, nggak usah dibeli. Nah, jadi artinya dengan argumentasi kita bisa juga menjelaskan ke beliau bahwa memang tidak cocok. Nah, jadi dengan demikian tidak selalu dibayangkan seolah-olah beliau main perintah aja, tidak. Tetap berpegang kepada target grup yang ditugaskan ke kita itu menjadi sasaran. Nah, jadi dengan demikian ada yardsticknya, ada ukurannya, sehingga dengan demikian apa yang kita lakukan selalu terukur dan bisa diargue, bisa didebat gitu loh. Pernah punya pengalaman dimarahin Pak Harto nggak Pak? Pernah dimarahin Pak Harto gitu? Ya. Dimarahin sama Pak Harto pernah nggak? Pak Harto itu nggak pernah marah, tapi kita udah bisa menduga kalau kita lihat cara beliau batuk-batuk, kita udah ngerti koleha kita nggak cocok gitu. Jadi kalau beliau ada melapor teman kita, beliau bilang, nah kita berikutnya beritahu teman itu, kamu bulan depan jangan lapor gitu, itu nggak cocok dengan Pak Harto. Bahaya dong Pak kalau negara diatur dengan simbol-simbol aja. Ya. Maksudnya kita jadi tahu, wah ya. lagi marah gitu. Ya misalnya, kalau kami melapor ke Pak Harto, udah melapor setelah beberapa menit, 15-20 menit, kita rasa laporan kita udah, beliau tanda-tanda kita selesai lapor itu dengan istilah beliau, silahkan minum. Nah, kalau kita udah suruh silahkan minum berarti ya udah selesai gitu loh. Jadi jangan kita tambah-tambah lagi gitu loh. Baik, nah silakan Kang Asep. Yang menarik, gini, kalau saya lihat Pak Akbar itu kan maupun Pak Kosmas, pernah menjadi pemimpin organisasi kemahasiswaan. Silakan minum lagi. Udah selesai. Udah kelar, jangan dilanjutin. Silakan minum. Udah selesai. Ya, ini pertanyaanku lebih baik. Iya. Begini, saya kadang-kadang iri kepada Pak Emil Udah Pak, Salim. saya udah batuk-batuk. Silakan. Saya iri kepada Pak Emil, kepada Pak Akbar, kepada Pak Kosmas. Ternyata jadi orang pinter itu enak. Sekarang munculnya partai-partai itu ada beberapa yang agak anti, masyarakat anti karena dia manifestasi dari kemunculan Orde Baru. Orang begitu antinya terhadap Orde Baru sebagian. Tapi Pak Emil tetap dihargai, Pak Akbar tetap dihargai, Pak Kosmas tetap dihargai. Padahal logikanya mungkinkah Pak Harto jadi seperti itu kalau memang orang-orang di sekitarnya dalam tanda kutip baik. Berarti Pak Harto bisa seperti itu karena maaf, karena bapak-bapak juga. Begini Pak, Ya. saya kira leadership yang penting. Jadi misalnya ya, saya di lingkungan, ada pengusaha mau membuka Bukit Karts di Gombong, Jawa Tengah. Ada interestnya, dia menggunakan tangan dari keluarga.
Maka sampailah itu ke meja beliau. Nah, tapi saya diberitahu oleh LSM bahwa gombong itu karts mengandung air yang penting untuk masyarakat. Jadi saya langsung menghadap beliau. Beliau Panglima Jawa Tengah. Jadi cara ngomong adalah, Bapak ini Jawa Tengah ada karts penting untuk air gombong penting, ada air itu sampai ke Gunung Kidul macam-macam, beliau faham itu. Nah setelah diceritakan itu pentingnya bungkus karts itu, lantas ujungnya adalah sekarang Pak ada usul untuk membuat pabrik semen di Bukit Karts. Bagaimana Pak itu? Ini Pak Emil sedang menyindir yang di Rembang atau gimana? Jadi Jawa Tengah. Jadi yang penting Bung ya beri beliau bahan-bahan untuk dipertimbangkan, lantas beliau yang mengambil keputusan. Judgment beliau yang penting. Beliau melihat bahwa itu tidak baik, dibatalkan. Surat yang diminta ditolak itu. Jadi pemahaman, beri beliau full informasi penuh. Jangan kau main-main di dalam hal ini. Iya Pak Emil, objektif. Sorry, Prof. Berarti orang sampai anti Orde Baru, beberapa partai dicurigai itu, ini kebangkitan Orde Baru, anti Orde Baru, anti Pak Harto, berarti Pak Harto bisa hitam karena dapat informasi yang hitam, kalau gitu. Ya. Jadi maksudnya? Pak Emil mungkin ngasih informasi yang bagus di bidang-bidang lain. Kenapa orang begitu sampai antinya pada Soeharto gitu? Menurut Pak Emil kenapa orang tuh anti banget dengan Orde Baru, dengan Soeharto? Karena terlalu lama. Boleh. Kalau sudah menjadi 25 tahun ya, maka orang generasi baru yang muncul, orang ingin perubahan. Pak, yang tadi sudah enggak, ini pertanyaan itu lebih baik. Enggak. Pak, saya ingin konfirmasi, saya dapat info dari banyak intelijen, katanya di tahun-tahun pertama Pak Harto itu pendengar yang baik untuk dari orang-orang ekonomi, Pak Wijoyo, Pak Emil. Tapi beberapa tahun kemudian Pak Harto justru yang lebih banyak bicara kalau di rapat ekonomi. Saya namanya Mas Tejo. Pak Emil kan pernah cerita, pada masa-masa awal Pak Harto memimpin, Pak Harto selalu pegang notes dan bolpen. Setiap pernyataan dari para ahli dicatat, didengarkan. Jadi kalau rapat yang bicara para menteri dan para ahli. Nah pertanyaan saya apakah Pak Harto tanda-tanda keruntuhannya ketika budaya mendengar dan mencatat itu berubah menjadi pemerintah. Habis itu Pak Harto lebih banyak bicara menurut sumberku. Bukan, itu pertanda bahwa beliau per bulan tidak menguasai teknik atau pengetahuan sebagai presiden. Dan beliau memang kurang paham tentang masalah-masalah pemerintahan, masalah ekonomi yang dihadapi, inflasi tinggi, macam-macam itu. Tetapi setelah 25 tahun di dalam perjalanan menjadi presiden, beliau sudah paham, mengerti, dan tahu liku-liku politik. Jadi dengan demikian menjadi matang sebagai presiden tersebut, dan dengan demikian kita yang mencatat, bukan lagi beliau yang mencatat. Dipersembahkan oleh